Halo, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku cerita inspiratif tanpa gosip. Gah, mau masak bagi uang dong gitu. Terus gah, adek belum bayaran. Yang kayak gitu-gitu yang bikin Olga nangis. Makanya Olga selalu berdoa, apa yang Olga dapet insya Allah deh buat keluarga. Orang tua memang sangat bangga anak sebagai artis dibilang papan atas. Salah. Tukang gorengan, ngadep sono. Salah. Oh iya, aneh lupa. Iya, makanya Gua harus bobolak nih. Kehangatan canda tawa yang selalu dibalut cerita sukacita adalah salah satu cerminan dari Olga Saputra. Terlahir dengan nama Yoga Saputra, Olga kini telah mengokohkan karirnya di panggung hiburan tanah air sebagai selebritis yang multitalenta. Tapi harus menapaki perjuangan panjang sebelum akhirnya bisa mengukir prestasi. Kerasnya kehidupan membuat Olga harus melewati jalan berliku demi meraih setitik harapan. Tak jarang, Olga menitikan air mata ketika mengingat masa-masa sulit dalam hidup. Berikut ceritanya. Merentang perjuangan, itulah yang dilakukan Olga Saputra sebelum duduk empuk sebagai seorang presenter kenamaan seperti saat ini. Bahkan segala kemewahan yang ia dapatkan sekarang jauh dari apa yang dihadapi dulu. Tinggal di rumah susunan sempit adalah salah satu pengalaman yang membuatnya kerap berurai air mata. Olga seketika menjadi sosok yang sentimental ketika mengingat segala kesedihannya itu. Oke, kadang-kadang suka sedih gitu kalau misalkan Mama Olga telepon. Gah, kapan pulang gitu loh, kan Olga jarang pulang ke rumah. Gah, mau masak bagi uang dong gitu. Terus gah, adek belum bayaran. Yang kayak gitu-gitu yang bikin Olga nangis. Makanya Olga selalu berdoa, apa yang Olga dapet insya Allah deh buat keluarga. Dan alhamdulillah kayak Olga ngasih ke tetangga anak-anak yatim piatu, apalagi Mama Olga. Nggak tahu kenapa ya, kalau ngeliat Mama Olga aja, kalau misalkan kemarin kan jadi Mama Olga minta uang buat beli apa tuh kayak tempat buat warung nasi. Terus direkam sama di Olga, nih Gah, lihat nih Mama nih, sedih aja ngeliat kita. Terlahir dengan nama Yoga Saputra di Jakarta 8 Februari 1983, Olga mampu membalikan segala kekurangannya menjadi sebuah kelebihan yang bernilai jual tinggi. Menjadi komedian serta membawakan banyak acara di berbagai stasiun televisi adalah bukti bahwa dirinya menjadi selebritis papan atas tanah air. Tak jarang tingkah kocaknya membuat kita lupa bahwa Olga pernah hidup dalam serba kekurangan. Dan sosok sang ibunda adalah orang yang paling membuat Olga tak bisa lupa akan jasa-jasanya. Mama Olga tuh kalau sholat doain Olga supaya Olga selalu jaga kesehatan, supaya banyak orang yang sayang gitu. Hati-hati Gah sama orang-orang gitu loh, karena kan Olga sekarang lagi bisa dibilang sukses gitu loh. Banyak orang kan ada juga mungkin yang gak suka kan gitu. Jadi Mama Olga selalu berdoa supaya Olga bisa dijagain gitu loh. Makanya kalau Mama Olga minta uang sama Olga, walaupun Olga gak ada, Olga kasih aja. Menyenangkan. Mungkin dengan dia bikin senang orang di sekitarnya kan itu pahala buat dia juga. Dan aku ngerasa dia aja bisa dengan dia bisa cinta diri dia sendiri, dengan cinta sama keluarganya, cinta sama lingkungan, dia bisa cinta sama teman-teman fansnya dia. Menurut aku makanya dia bisa jadi seperti ini.
Cinta Olga untuk para sahabat dan rekannya adalah wujud dari apa yang ia rasakan selama ini. Tidak ingin hal serupa menimpa orang-orang terdekatnya, maka Olga berjuang keras demi membuat mereka bahagia. Walau pada awal karirnya, Olga bukanlah orang yang seberani saat ini, tapi secara perlahan, ia mampu menemukan bakat yang mengantarkannya pada kesuksesan. Jika ngeliat kesuksesan Olga tuh bangga banget, senang banget. Karena dulu itu dia waktu di Sanggar nggak berani sama sekali. Dia kalau di Sanggar itu dia pasti duduknya paling pojok, nggak mau disuruh acting ke depan tuh paling takut dia. Tapi sekarang dia maju depan. Wah, oke, hebat buat si Olga. Cika bangga sama Olga pokoknya dah. Cika mau ngasih kado ke dia tuh bingung, semuanya tuh udah punya dia. Semuanya udah punya. Yang pasti Cika tuh mau ngasih dia doa supaya dia selalu sukses, terus juga rezekinya lancar, umurnya panjang, terus juga apa yang dicita-citakan dia yang belum dia tercapai. Dari rumah yang sangat sempit, Olga kini memiliki sebuah rumah yang sangat luas. Tidak lagi berdesak-desakan, ia bisa berlarian sepuas hati di dalam rumah yang ia bangun dari hasil keringatnya sendiri. Tapi, sukses di masa kini tak membuat Olga begitu saja melupakan masa lalunya. Karena dari masa itulah, ia ditempa sebagai seorang anak yang mandiri. Sebagai buktinya, ia terus memikirkan keluarga dan sanak saudara. Sebuah keharmonisan yang selalu berusaha ia jaga. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Bermisah, kebetulan yang tadi kita nyanyikan orangnya sudah tidak ada. Nauzubillah min mulut. Songong lo, Pak. Meruntuhkan segala anggapan miring banyak orang, serta melangkah selangkah demi selangkah. Olga berhasil menggapai apa yang ia cita-citakan selama ini. Hidup dalam waktu yang lama di sebuah rumah yang barangkali tak layak dianggap sebagai sebuah rumah. Tapi itulah yang dialami Olga Syaputra. Ketika kini ia berhasil, maka ada rumah megah yang bisa membuatnya sedikit berbangga. Tapi bukan Olga namanya, jika ia tinggi hati dengan apa yang ia miliki. Olga juga orangnya nggak pernah ngoyo dalam pengen sesuatu gitu, nggak pernah yang ngoyo gitu lah, santai aja, mengalir aja. Setiap manusia nggak ada yang pernah puas ya. Udah punya satu rumah, pengen punya rumah lagi, ibarat seperti itu. Ya kalau buat Olga sih, Olga orangnya nggak pernah menggebu-gebu atau ngoyo kalau orang Jawa bilang untuk bisa mendapatkan sesuatu. Kalau Olga bukan begitu orangnya. Olga jalan aja mengalir kayak air ya. Ibaratnya gini, kayak Olga nggak kepingin menjadi seorang penyanyi. Suara Olga nggak bagus, tapi ada orang yang mau bikinin lagu buat Olga dan orang itu pengen Olga yang nyanyiin. Ya kan? Itu kan bukan kemauan Olga. Itu yang dinamakan rezeki. Kini, Olga bisa berlarian di rumahnya yang baru. Bukan sekedar mewah, rumah itu juga sangat luas untuk dihuni. Setiap sudut rumah megahnya kini seolah ada bayangan masa lalu yang membuat hatinya teriris perih. Sebut saja ketika dulu ia harus tidur di dalam rumah yang atapnya bocor, serta disantroni sejumlah tikus di tiap malamnya, adalah sepenggal cerita yang tak bisa ia lupa. Rumah baru bisa dibilang itu menjadi berkah juga buat Olga.
Ya kalau ingat dulu rumah Olga kan di Cipinang itu, adik Olga aja nelpon Olga sedih banget. Yoga kaki Rena digigit tikus karena kan atapnya itu bolong. Tapi alhamdulillah Olga udah betulin karena Olga ada rezeki, dan sekarang ini alhamdulillah Olga udah bisa beli rumah sendiri. Ya itu berkah banget buat Olga. Dari rumah jelek sekarang alhamdulillah apa yang Olga inginin tercapai. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money, caught in a rat race, terminally. Kemewahan dan kesuksesannya kini tak ingin dinikmati sendiri oleh Olga Saputra. Ada keluarga yang masih membutuhkan uluran tangannya. Sebuah sifat yang patut dijadikan teladan. Ketika Olga tak begitu saja melupakan orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupnya. Lihat saja bagaimana Olga menciptakan derai tawa di dalam kesejahteraannya kini. Hancur. Permisah. Asik. Permisah. Kebetulan yang tadi kita nyanyikan orangnya sudah tidak ada. Nah ujung bilang mulut. Songong lo Pak. Itu bapak gue tuh kalau ngomong tuh, KMS. Hah? Lucu banget. Saya pikir tadi bapak Teletubbies. Apa? Permintaan saya sih memang ada minta. Dia mau minta mulu kalau ditanya. Terus. Jangan ditanya, dia mau minta mulu. Nggak gelang, nggak cincin, nggak berlian. Udah jadi tanya kalau itu. Selalu ada cara bagi Olga Saputra untuk membingkai kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Karena dari sana, ia menemukan semangat tak terbatas untuk terus berbagi cinta dan segala materi yang ia punya. Bahkan, saking besarnya cinta Olga untuk keluarga, Olga tak sempat memikirkan cintanya untuk seorang perempuan. Baru-baru ini, ia santer disebut-sebut merajut hubungan asmara bersama Jessica Iskandar. Tapi entah sampai di mana kapal cinta itu berlayar, Olga seakan enggan untuk merajut kasih serius dengan seorang perempuan. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Saya tahu sendiri siapa-siapa. Ada 5 orang, saya mau sebutin nggak mungkin. Kita termasuk apa? Nggak ada. Lu bang, Jessica mah nggak level sama lo. Orang-orang susah di mana orang kaya. Cross my heart and hope to die. Will you be true or will you lie? Di balik sikapnya yang selalu mampu memecah tawa orang-orang di sekitarnya, Olga Saputra tak banyak dikenal lewat hubungan asmaranya bersama wanita. Yang paling anyar adalah hubungannya bersama Jessica Iskandar, yang entah seperti apa sesungguhnya pasangan ini menjalaninya. Tapi sebelum itu, Olga mengaku bahwa ia juga pernah terjerat cinta dengan sesosok bidadari yang enggan ia sebutkan namanya. Udah ada, tapi kan Olga nggak mau ngomong. Kalau Olga kan orangnya selalu diam-diam saja, tiba-tiba ada aja sesuatu yang Olga tampilin. Kadonya doa buat Olga. Dia bilang tambah cinta, tambah sayang. Pastilah perempuan mana yang nggak demen sama gue, muka gue ganteng. Ya kan? Sekarang bisa dibilang gue pengusaha. Kak Olga sempet dong, oh ini benar kalau ini serius ya, Olga pernah ngomong sama gue, Vi, gue pengen nikah deh gitu kata dia, gue pengen, ayo ya, gue dimarahin dia sama dia ntar, tapi beneran. Ketika usianya terus bertambah, Olga tentu ingin pula melewatkan masa-masa berumah tangga seperti yang dilalui banyak rekan-rekannya. Tapi apa daya, hubungan Olga dengan Jessica pun redup entah dengan sebab apa. Kalau gue bilang kayak ini ya, kayak lampu petromak gitu, terang redup. Karena apa ya? Satu, dia nggak memberi kepastian. Kedua, yang cewek
Itu juga. Jadi kadang-kadang anggot-anggotan gitu. Mungkin yang ceweknya juga. Yang ceweknya banyak cowoknya. Jangan kesana. Ya enggak. Tuh kan. Dia gitu. Enggak lah. Enggak. Gue nggak mau nembak ya karena itu. Tapi emang lo harus ngasih kepastian dulu supaya dia nggak ini. Ngapain gue ngasih kepastian? Berarti dia kan tahu dong kenapa gue nggak nembak. Berarti ada something wrong. Saya tahu sendiri siapa-siapa. Ada 5 orang, saya mau sebutin nggak mungkin. Kita termasuk apa? Nggak ada. Lu bang, Jessica mengalih sama lo. Orang-orang susah di mana orang kaya. Biasa Jessica sih yang mantau aku. Nanya Kak Olga di mana? Dia kayak John Patau ya. Kak Olga lagi apa? Olga yang lebih memilih untuk menikmati hidup dalam kesendirian dan kesepian cinta, ada alasan yang membuatnya masih ingin berbagi cinta dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Menjadi tulang punggung keluarga adalah bentuk baktinya kepada sanak saudara. Karena itu pula, Olga masih terkesan enggan ketika membicarakan perihal pernikahan. Mak bapak Olga nggak kerja. Adik Olga 6, yang diandelin Olga. Jadi kalau Olga ntar berumah tangga, kasihan antar mama gue. Ntar aja dulu. Padatnya jadwal syuting yang harus ia lakoni membuat Olga sulit menemukan waktu untuk bisa benar-benar berbagi canda bersama keluarga. Kini dalam segunung kesuksesan, keluarga seolah tak ragu akan cinta Olga Syaputra. Karena bersama waktu yang terus bergulir, Olga tak pernah sekalipun menghadirkan sikap yang membuat keluarga dan orang-orang dekatnya merasakan sanksi. Tapi, adakah harapan lain yang masih mengganjal dalam hatinya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Orang tua memang sangat bangga anak sebagai artis dibilang papan atas. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Bisa menikmati kesuksesan dan harta nan melimpah adalah anugerah luar biasa yang kini sangat disyukuri Olga Saputra. Wujud syukur yang terlihat ketika Olga juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan kepada orang-orang yang kurang mampu. Sebuah sikap yang tentu dilatar belakangi pengalaman pahitnya di masa lalu. Alhamdulillah gitu loh, di hari ulang tahun Olga masih tetap diberikan rezeki sama Allah. Ya seneng aja gitu loh, mudah-mudahan tidak akan pernah putus rezeki yang diberikan ke Olga dari Allah gitu. Aku sih hidup ngejalanin aja, jadi kalau misalkan aku ngoyo dengan sesuatu, takutnya nanti aku stres, terus gila kalau misalnya nggak dapet deh kan. Baik Olga ngalir aja. Jadi ya keluarga juga ngertiin, yang pasti setiap Olga mencari rezeki buat keluarga, buat orang lain, buat anak-anak yatim Olga, buat sahabat-sahabat Olga gitu loh. Orang tua Olga udah ngertiin lah. Salah. Oh iya, aneh lupa. Iya, makanya gue harus berbolak nih. Olga tak hanya piawai memecah tawa, serta menghadirkan cinta bagi orang-orang terdekatnya. Tapi ia juga tak ingin berdiam di tempat yang sama. Inilah yang dilakukan Olga ketika mencoba peruntungannya dengan single Hancur Hatiku, yang mampu mendapat perhatian lebih dari pecinta musik tanah air. Lalu, apalagi ya yang ingin dikejar Olga dalam hidupnya? Yang tadi Olga bilang, Olga tidak pernah mau mengejar sesuatu karena
Takutnya kalau Olga mengejar sesuatu tidak dapet, yang ada Olga stres, tergila. Lebih baik Olga jalanin aja yang udah Olga dapat sekarang ini. Insya Allah kalau memang itu rezeki Olga, dapat ke Olga, kalau enggak ya enggak. Yang pasti Olga bangga dan bersyukur banget. Produser-produser dan beberapa stasiun TV percaya sama Olga, acaranya dipegang sama Olga. Kayaknya sih dia bilang orang tuanya dulu sama keluarganya dulu berbahagia, semuanya lancar, baru dia bisa tenang untuk memilih sesuatu yang di samping dia, gitu aja. Sukses di karir telah dibuktikan Olga dengan sejumlah prestasi. Dan sebagai seorang hamba, Olga pun telah membuktikan cintanya terhadap sesama. Sebuah pola tingkah seorang anak yang menjadi kebanggaan luar biasa bagi kedua orang tuanya. Kami sebagai orang tua memang sangat bangga anak sebagai artis dibilang papan atas. Ya, tapi pesan sebagai orang tua kan memang semua saya mendidik anak tidak boleh sombong. Harus murah hati sama warga, masyarakat, teman, lingkungan. Harus sama-sama kita jaga dan kita rawat supaya menjadi persaudaraan yang akur dan aman. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur, 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 hancur hatiku. Cinta selalu tertanam dalam hati setiap manusia. Tinggal bagaimana kita menemukan cara untuk menafsirkan dan kemudian mewujudkannya dalam tindakan nyata. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! Hancur, hancur hatiku, hatiku hancur.